Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan membahas soal berkaitan dengan sumatif tengah semester genap untuk mata pelajaran kimia kelas 11. Adapun materi yang diujikan adalah laju, reaksi, dan kesetimbangan kimia. Mari kita simak video berikut ini. Perhatikan reaksi berikut. 4NH3 ditambah 3O2 menghasilkan 2N2 dan 6H2O. Yang ditanyakan adalah berhubungan dengan laju reaksi. Pengertian laju reaksi dulu adalah yaitu berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk. Nah, dari reaksi ini siapa yang reaktan? Yang sebelah kiri ini disebut sebagai reaktan. Yang di sebelah kanan ini disebut sebagai produk. Berarti nanti nilai NH3 sama O2-nya berkurang, N2 dan H2O-nya bertambah per satuan waktu. Per satuan waktu. Berarti dari sini bisa diketahui dengan jelas jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu bertambahnya konsentrasi H2O. H2O kan di sebelah kanan. Nah, ini yang tepat. Coba yang A misalkan. NH3 di sebelah kiri harusnya berkurang, di sini bertambah. Yang B, berkurangnya tekanan sistem, bukan tekanan tapi konsentrasi. Yang C, laju bertambahnya konsentrasi O2. O2 di sebelah kiri harusnya berkurang. Yang D, berkurangnya konsentrasi H2O berarti harusnya bertambah karena H2O di sebelah kanan. Maka yang tepat adalah yang E. Sayuran serta buah-buahan yang kita jumpai di supermarket kelihatan tahan lama dan tidak cepat membusuk. Hal ini dikarenakan sayuran dan buah-buahan tersebut ditempatkan di dalam etalase pendingin. Berpendingin, ini kata kuncinya. Berpendingin. Peristiwa ini termasuk laju reaksi yang dipengaruhi oleh, ya sangat jelas di sini berarti suhu. Nah, di sini suhu diperkecil ya sampai dingin, berarti memperlambat laju reaksi. Akhirnya sayur dan buah-buahnya busuknya agak lama ya atau tidak cepat busuk. Suatu reaksi adalah sebagai berikut. Mg wujudnya solid padatan direaksikan dengan HCl menghasilkan MgCl2 dan gas H2. Gas H2 semakin cepat terbentuk. Nah, kalau cepat terbentuk berarti lajunya semakin cepat. Jadi laju reaksinya semakin cepat. Jika magnesium yang direaksikan dalam bentuk, di sini dipengaruhi oleh namanya luas permukaan, ya. Jadi luas permukaan, karena ada halus, lempengan, bongkahan. Nah, di sini ada hubungannya dengan luas permukaan. Di antara jawaban A sampai E, yang paling luas permukaannya itu adalah serbuk halus. Ya, semakin tinggi luas permukaan, semakin cepat laju reaksi. Berarti dari sini serbuk ya, itu lebih cepat bereaksi daripada butiran. Butiran lebih cepat daripada bongkahan misalkan. Bongkahan lebih cepat daripada lempengan. Nah, berarti dari sini karena yang diminta yang paling cepat adalah dalam bentuk serbuk halus. Dari data berikut ini, reaksi yang paling lambat, hati-hati di sini, yang paling lambat berlangsung adalah laju reaksi dipengaruhi yang pertama konsentrasi. Dilihat konsentrasinya. Jawaban A sampai E konsentrasinya sama semua, 0,1. 0,1 semuanya.
Oke ya. Berarti di sini konsentrasinya sama. Yang kedua ya direaksikan dengan Na2S2O3. Nah, di sini ada 0,2, ada 0,1. Karena diminta yang lambat, maka 0,1 ini lebih lambat daripada 0,2. Berarti kemungkinan jawabannya antara D atau E. Yang D di sini Na2S2O3-nya suhunya 30. Sedangkan yang E ditambahi lagi air yang suhunya 30. Penambahan pelarut ini penambahan pelarut itu menurunkan laju reaksi ya, atau memperlambat laju reaksi. Sehingga dari sini E lebih lambat daripada D. Nah, seumpama soal ini diminta yang paling cepat, nah, maka kita lihat yang 0,2 molar ini ya, yang 0,2 molar. Nah, dari sini mana yang paling cepat? Ada suhu lah, suhunya semakin tinggi lah, 40 ini. Tapi sama-sama 40, ingat ada airnya. Berarti kalau ditanya paling cepat, ini yang paling cepat. Yang paling cepat bereaksi ya. Berikut ini adalah gambar grafik tingkat energi persamaan P plus Q menjadi PQ. Dilihat grafiknya ya, dilihat grafiknya di sini. Karena dimulai dari atas ya, kemudian mencapai puncaknya terus turun. Nah, ini berarti berlangsung eksoterm ya. Kalau endoterm dimulai dari bawah. Nah, nanti berlanjut ke atas. Nah, jika menjumpai seperti ini ya, ini namanya reaksi eksoterm. Untuk sumbu Y-nya adalah energi, sumbu X-nya adalah koordinat reaksi. Mulai sampai akhir di sini ya, berarti ini ada garis putus-putus misalkan, putus-putus di sini. Nah, jarak antara mulai ke akhir ini disebut sebagai delta H ya, atau entalpi. Nah, jarak dari puncak ke titik awal, nah ini disebut sebagai energi aktivasi. Ya, atau disingkat EA. Nah, karena yang ditanyakan adalah entalpi, maka yang tepat yang nomor 5 ini ya, jarak ini nomor 5. Jika ditanya energi aktivasi, maka yang nomor 2 ya, nomor 2. Ini adalah energi aktivasi. Oke. Pada reaksi penguraian A2B2 menghasilkan 2A dan 2B, konsentrasi A2 mula-mula di situ adalah 1 molar. Setelah reaksi berlangsung 2 menit, konsentrasi A2B2 menjadi 0,4 molar. Maka laju pembentukan zat A pada saat itu adalah, oke, kita buat reaksinya. Berarti kan A2B2 reaksi menghasilkan di sini adalah 2A plus 2B. Ya. Awalnya A2B2-nya adalah 1 molar ya. Untuk produk awalnya tidak ada. Setelah berlangsung 2 menit, A2B2-nya menjadi 0,4. Nah, berarti dari sini yang bereaksi berapa? Berarti 1 dikurangi 0,4. Berarti 0,6. Nah, 0,6 ini terjadi ketika A2B2 itu koefisiennya 1. Sedangkan yang ditanya adalah A koefisiennya 2, berarti 2 kalinya, berarti 1,2. B juga 1,2. Di sini 1,2, 1,2. Karena A yang ditanyakan, maka 1,2 di sini. Ingat pengertian laju adalah molar dibagi waktu ya. Waktunya dalam detik. Molarnya 1,2. Detiknya di sini 2 menit. 2 menit itu 120 detik. Berarti dibagi 120. Berarti 0,01 molar per sekon. Oke, berarti yang E.
Sebanyak 3 gram logam perak dimasukkan ke dalam larutan asam nitrat dengan perlakuan sebagai berikut. Ada 5 perlakuan. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh luas permukaan terdapat pada nomor berapa? Jika pertanyaannya dipengaruhi oleh luas permukaan, berarti di sini carilah gambar 1 sampai 5 yang luas permukaannya itu dibuat berbeda. Faktor yang lain sama. Ya, faktor yang lain sama semuanya. Berarti suhunya sama, konsentrasi sama, ya. Jadi bisa jadi suhunya sama, bisa jadi konsentrasi, bisa jadi tekanan dan sebagainya. Ini semuanya sama. Yang beda hanya luas permukaannya saja. Nah, kita lihat di sini luas permukaannya itu yang bentuknya bulat kecil-kecil sama bulat besar-besar itu. Nah, kita cari yang berbeda. Misalkan 1 dengan 3. Misalkan di situ diperhatikan luas permukaannya memang berbeda, tapi konsentrasinya juga berbeda. Di sini 1 molar, di sini 2 molar. Maka itu bukan. Nah, kita cek dari jawabannya 1 dan 2. 1 dan 2 luas permukaannya sama. Maka sudah pasti salah. 1 dan 3 tadi juga sudah salah. 2 dan 4. Nah, luas permukaannya berbeda 2 dan 4, ya. 2 dan 4. Ini luas permukaannya berbeda, bulat kecil, bulat besar. HNO3 sama-sama 1 molar. Airnya juga sama-sama tidak diaduk dan sebagainya. Berarti yang dipengaruhi oleh luas permukaan adalah nomor 2 dan 4. Sedangkan 3 dan 5 kita perhatikan sudah pasti salah, luas permukaannya sama, ya. Yang dibuat beda diaduk, ya. Sama tidak, salah. 4 dan 5. 4 dan 5 juga luas permukaannya sama. Berarti yang tepat adalah 2 dan 4. Faktor-faktor berikut akan menurunkan laju reaksi, yaitu ya, menurunkan laju. Suhu naik, ini menaikkan laju. Ditambahkan katalisator, ini juga menaikkan laju. Tekanan diperbesar, ini juga menaikkan laju. Nah, kalau volume diperbesar itu menurunkan laju. Berarti yang tepat adalah yang D. Dari reaksi P2 ditambah Q2 menghasilkan 2 PQ. Didapatkan data sebagai berikut. Jika P2 dinaikkan 2 kali, konsentrasi Q2 dibuat tetap, maka laju reaksinya menjadi 4 kali. Persamaan lajunya nanti kan seperti ini, V sama dengan ya K. K ini nilainya nanti diketahui dengan sendirinya. P2 itu pangkat X, Q2 pangkat Y. Nah, dari sini informasi pertama P2-nya itu dinaikkan 2 kali, Q-nya tetap. Berarti yang dipermainkan hanya P-nya saja. Berarti P2-nya dinaikkan 2 kali. Berarti diganti 2 pangkat X. Laju reaksinya jadi berapa V-nya? Jadi 4 kali. Berarti X-nya sama dengan 2, ya kan? 2 pangkat X kan sama dengan 2 pangkat 2. Ya, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang P2 dan Q2 masing-masing dinaikkan 2 kali. Ya, V sama dengan P2 pangkat X, Q2 pangkat Y. Lajunya akan naik 8 kali jika P2 dan Q2 masing-masing dinaikkan 2 kali. Hati-hati, X-nya sudah ada tadi pangkat 2. Lah Y-nya yang kita cari. Maka 8 sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikali 2 pangkat Y. Berarti 2 pangkat Y sama dengan 8 per 4. 2 pangkat Y sama dengan 2. Maka Y-nya 1. Maka yang tepat adalah yang B. Oke. Yang pertama, order reaksi adalah 1,5. Order reaksi dijumlahkan, ordernya P dengan ordernya Q. Kalau nggak ada kan 1, ya. Berarti order di sini adalah setengah ditambah 1. Berarti 1,5. Oke. Berarti ini benar.
Order reaksi adalah setengah terhadap P. Betul, P-nya pangkat setengah ya. Ini juga benar. Laju reaksi menjadi setengahnya jika konsentrasi P dinaikkan 2 kali dan Q-nya tetap. Nah, V kan sama dengan P pangkat setengah dikali Q. Q-nya tetap, berarti nggak ikut. Berarti apakah benar lajunya akan menjadi setengahnya ya ketika P-nya di situ dinaikkan 2 kali. Oke, dari sini laju reaksi adalah V ya. Berarti V sama dengan P-nya dinaikkan 2 kali, berarti 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat setengah berarti V-nya nanti adalah akar 2, bukan setengah kalinya, akar 2 kalinya ya. Berarti salah yang C. Oke, karena yang diminta yang salah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Coba kita buktikan, yang D laju reaksi menjadi 2 kali jika konsentrasi Q dinaikkan 2 kali dan P-nya tetap. Ya betul, kan Q-nya pangkat 1. Ya, Q pangkat 1 dinaikkan 2 kali, berarti kan 2 pangkat 1. Berarti lajunya menjadi sama dengan 2. Betul. Laju reaksi menjadi akar 2 kali jika P dinaikkan 2 kali. Sudah saya hitung ya, akar 2 kali, bukan setengah kalinya. Oke. Dalam ruang 5 liter dipanaskan gas N2O4 sebanyak 0,8 mol sampai suhu tertentu hingga terurai menjadi NO2. Jika setelah 4 detik dalam ruang tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2, maka laju rata-rata penguraian N2O4 adalah, oke, di situ N2O4 ya, terurai menjadi NO2. Kita setarakan, berarti koefisiennya 2. Mula-mula di situ ada 0,8 mol ya. Ada 0,8 mol miliknya N2O4. Setelah 4 detik dalam ruang tersebut terdapat 0,6 di sini, berarti 0,6 mol. Nah, berarti dari sini NO2 yang bereaksi juga sama, yaitu 0,6. Karena awalnya kan tidak ada, berarti di sini 0,6, kan ini plus, ini min, 0,6 mol. Terjadi ketika koefisiennya 2, sedangkan N2O4 1, berarti setengahnya 0,3 mol. Kita kurangi 0,5 mol, hati-hati dibagi dengan volume. Dibagi dengan volume, karena laju itu molar per detik. Volumenya di situ 5 liter. 5 liter. Oke, berarti lajunya nanti untuk penguraian N2O4, berarti yang dipakai yang miliknya N2O4 ini saja. Ya. Oke. Laju ya V itu sama dengan molar per sekon. Berarti V-nya adalah 0,5 per 5 dibagi 4 detik ya. Atau V sama dengan 0,5 dibagi 20. 0,5 dibagi 20 sama dengan 0,025. Berarti jawabannya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar per sekon. Oke, berarti yang B. Setiap kenaikan 15 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Suatu reaksi pada suhu 40 derajat Celcius lajunya sama dengan A. Bila suhu dinaikkan 100 derajat Celcius maka lajunya menjadi berapa? Kita cek. Keterangan pertama adalah setiap 15. Ya, kalau contohnya biasanya kan 10 derajat. Ini 15. Laju reaksinya naik 3 kali. Berarti rumusnya gini. VT sama dengan V0 dikali 3, karena naik 3 kali, pangkatnya adalah delta T per 15, bukan per 10. Ya, kalau 10 itu berarti setiap 10 derajat. Ini setiap 15
derajat Celcius. Oke, berarti laju akhirnya sama dengan laju awalnya adalah A. Ini 3 pangkat delta T itu adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya di situ adalah 100. Suhu awalnya adalah 40. Berarti deltanya sama dengan 60. Berarti 60 per 15. Berarti VT sama dengan A dikali delta 3 pangkat delta T per 15 berarti pangkat 4. Berarti VT-nya sama dengan 81A. Oke. Kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena ketika suhu naik ya, kalau semuanya melihat ketika kita masak air, ketika dipanaskan pertama kali airnya tenang. Tapi semakin tinggi suhunya, air bergerak semakin cepat. Berarti suhu naik ini menimbulkan gerak. Nah, energi yang ditimbulkan oleh gerak itu adalah energi kinetik. Berarti suhu ini erat hubungannya dengan energi kinetik. Kenaikan suhu akan memperbesar energi kinetik molekul bereaksi. Berarti yang tepat adalah yang C. Untuk reaksi A ditambah B menjadi C diperoleh data sebagai berikut. Ada konsentrasi A, ada konsentrasi B, ada waktu. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Karena soalnya masih waktu, ini harus kita jadikan laju. Ya, V laju itu seperti, berarti sepernya ya. 2 jam ini kan 120 menit. Kalau 1 jam 60 menit ya. Biar satuannya sama, menit semua. Berarti V-nya di sini kita jadikan berarti 1 per 120. Berarti ini 1 per 60. Ini 1 per 20. Jadi harus dijadikan laju, jangan sebagai waktu. Karena persamaannya namanya persamaan laju, bukan persamaan waktu. Oke, kita lanjut. Berarti di sini kita cari ordernya A terlebih dahulu. Kita cari ordernya A dengan cara melihat konsentrasi B yang sama. Ternyata konsentrasi B tidak ada yang sama. Luar biasa soal ini. Berarti kita cari ordernya B terlebih dahulu ya. Karena kemungkinan nanti persamaan lajunya kan V sama dengan K, A pangkat X, B-nya pangkat Y. Nah, kita cari Y-nya terlebih dahulu lah. X-nya katanya nggak bisa ya. Berarti kita cari ordernya B. Ya. Berarti carilah konsentrasi A yang sama, yaitu persamaan 1 dan 2. Berarti kita bagikan 1 dan 2, berarti 0,5 dibagi 0,5 pangkat X, kita kali 0,2 dibagi 0,8 pangkat Y, sama dengan 1 per 120 dibagi 1 per 60. Oke, berarti dari sini bisa kita selesaikan soal ini. Karena ini 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Berarti ini 1/4 pangkat Y sama dengan, ini kita balik, berarti 60 per 120. Berarti 1/4 Y sama dengan setengah. Berarti Y-nya, kalau Y-nya 2, 1/4 pangkat 2, 1/16. Berarti pangkat setengah ya. Akar dari 1/4 itu kan setengah. Berarti Y-nya sama dengan setengah. Oke, Y-nya ketemu setengah. Kita cari sekarang X-nya. Persamaan lajunya kan V sama dengan K, A pangkat X, B pangkat Y. Nah, persamaan 1 dan 2 sudah kita pakai. Sekarang kita boleh memakai yang lain. Bisa 1, 3, bisa 2 dan 3. Oke ya, kita sepakati di situ kita pakai persamaan 1 dan 3 ya. Kita bagikan persamaan 1 dan 3. Berarti 0,5 dibagi 1,0 pangkat X dikali dengan 0,2 dibagi 0,9 pangkat Y sama dengan 1 per 120 dibagi 1 per 20. Ini setengah pangkat X dikali 2 per 9 pangkat Y. Sorry, X-nya tadi, Y-nya tadi setengah ya.
sama dengan 20/120. Ya, berarti dari sini setengah pangkat X, ya, setengah pangkat X dikali 2/9 pangkat setengah sama dengan 1/6. Nah, berarti dari sini karena ada akar, kita kuadratkan semuanya, ya, dikuadratkan, ya, semuanya ini kita kuadratkan, dikuadratkan. Berarti setengah pangkat 2x sama dengan 2/9 pangkat 1, ya, 2/9 pangkat 1 karena dikuadratkan 1/6 kuadrat 1/36. Berarti 1/2 pangkat 2x sama dengan 1/36 dibagi 2/9, ya. Berarti dari sini setengah pangkat 2x sama dengan 9/36, itu 1/4 dibagi 2 lagi, berarti 1/8. Ya, berarti 1/8 itu menandakan bahwa setengah pangkat 3. Berarti setengah pangkat 2x sama dengan setengah pangkat 3. Berarti 2x sama dengan 3. Berarti x-nya sama dengan 3/2. Sehingga ordernya, karena pertanyaan di sini order itu adalah x ditambah y, berarti setengah. Sorry, di sini 3/2 x-nya, y-nya setengah. 3/2 ditambah setengah sama dengan 2. Berarti yang tepat adalah yang C. Pada suhu tertentu terjadi reaksi seperti di bawah ini, ya. Besarnya harga X adalah, kita lihat di situ hampir sama dengan nomor 14 tadi. Lajunya berarti kan V sama dengan K, ini P pangkat X, Q pangkat Y. Kita cari ordernya P terlebih dahulu. Ordernya P, caranya carilah konsentrasi Q yang sama, yaitu persamaan 1 dan 2. Kita bagikan, berarti 0,5 dibagi 1,5 pangkat X, dikalikan Q-nya berarti 1,0 dibagi 1,0 pangkat Y, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 54 10 pangkat min 4. Yang bisa dicoret-coret, ya kita coret-coret. Ya, berarti di sini ini 1/3, coret-coret jadi 1/9. Berarti dari sini hasilnya adalah 1/3, ini kan 1, ya. 1/3 pangkat X sama dengan 1/9. X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari Y-nya, ya. Kita cari Y-nya atau ordernya Q. Ordernya Q. Jadi carilah konsentrasi P yang sama, yaitu persamaan. Oh, ternyata tidak ada, maka kita pakai selain 1 dan 2, ya. Tapi tidak boleh melibatkan 4 karena 4 di sini masih ada X-nya, ya, masih ada variabel, belum bisa diselesaikan. Berarti kita pakai 1 dan 3. Oke, ya. 1 dan 3 kita bagikan. 1 dan 3 berarti 0,5 dibagi 2,0 pangkat X, kita kali 1,0 dibagi 1,5 pangkat Y sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 216 10 pangkat min 4. Oke, saatnya coret-coret. Oke, saatnya coret-coret. Berarti dari sini dret 1/4, ya. Tadi X-nya sudah ketemu 2, berarti 1/4 pangkat 2. Ini dret, berarti ini 2/3. Coret, coret dibagi 6, 1 dibagi 6 36. Berarti 1/4 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat Y sama dengan 1/36. 1/4 kuadrat itu kan 1/16. Ya, berarti 2/3 pangkat Y sama dengan 1/36 dibagi 1/16.
atau 2/3 pangkat Y sama dengan 16/36. Berarti 2/3 Y sama dengan kita bagi 4 itu 4/9. Berarti Y-nya 2. Karena 2/3 kuadrat kan ketemu 4/9. Oke, sudah ketemu ordenya. Sedangkan yang ditanya adalah X-nya. Ya, karena yang ditanya itu adalah X-nya. Sekarang kita ambil dua persamaan, ya, terserah persamaan berapapun. Yang penting belum pernah diambil, ya. Berarti tapi melibatkan angka 4 karena yang dicari kan X. Ya, harus melibatkan 4. Oke, kita putuskan adalah kita pakai persamaan 1 dan 4. Berarti 0,5, ya. 0,5 dibagi 1,0. X-nya tadi ketemu 2, kita kalikan Q-nya berarti 1,0 dibagi 2,0, pangkat Y-nya ya juga 2, sama dengan, ya, berarti 6 kali 10 pangkat min 4 kita bagi X. Oke, tanda-tanda kebenaran sudah mulai muncul, berarti setengah pangkat 2 dikali setengah pangkat 2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 per X. Seperempat kali seperempat berarti 1/16 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 per X. Berarti X sama dengan 16 dikali 6 berarti 96 kali 10 pangkat min 4. Oke. Suatu reaksi dikatakan setimbang, ya, setimbang apabila laju reaksi ke kanan dan ke kirinya sama. Di bawah ini yang termasuk reaksi homogen. Apa itu homogen? Reaksi homogen itu berlangsung dalam satu fase, ya. Jadi cuma satu fase. Kalau gas semua, padat semua. Coba yang A di sini ada solid ada gas, ya, bukan. Yang B ada solid ada gas, juga bukan. Yang C solid gas, ada yang beda, bukan. Yang D gas semua, berarti yang tepat adalah yang D. Rumus tetapan kesetimbangan untuk reaksi berikut adalah K itu kan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien masing-masing dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing. Dan yang boleh masuk adalah fase gas dan fase aqueous. Sehingga di sini gas semua berarti ikut semua. Berarti K sama dengan NH3 pangkat 2 dibagi N2 pangkat 1 dan H2 pangkat 3. Berarti dari sini yang tepat adalah yang B, ya. Jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2X ditambah 2Y, 2X plus 2Y setimbang menghasilkan 4Z adalah 0,02 K-nya. Sedangkan pertanyaannya adalah 2Z menjadi X plus Y. Ya, coba diperhatikan reaksinya. Yang pertama Z-nya itu ada di kanan, berubah ada di kiri. Berarti reaksi dibalik. Ya, ini K-nya berapa? Yang pertama reaksi dibalik. Yang kedua, koefisiennya 4 menjadi 2. Berarti dibalik terus kemudian dikali setengah atau dibagi 2. Nah, nilai K itu kalau dibalik jadi 1/. Berarti 1/0,02. Pangkat setengah. Kalau kali itu pangkat. 0,02 itu kan sama saja 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti naik jadi 100. Oke kan? Oke, berarti dari sini
sama dengan 0,02 dinaikkan berarti sama saja 100 saya bagi 2. Terus pangkat setengah. Berarti akar dari 50 ya. Akar dari 50 ya. Berarti yang tepat di sini seharusnya jawabannya adalah akar 50 ya, atau 5 akar 2. Oke ya. Jika COCl2 0,5 molar dipanaskan pada suhu 450 derajat Celcius, pada kesetimbangan tinggal 0,1 molar, maka harga Kc-nya berapa? Kita lihat COCl2 gas setimbang menghasilkan CO gas plus Cl2 gas. Mula-mula reaksi setimbang, awalnya pasti tidak ada. Dari sini kesetimbangan ada 0,1 molar. Awalnya 0,5 molar. Jadi 0,1. Berarti yang bereaksi adalah 0,4. Ya, 0,5 dikurangi berapa? 0,1 berarti ini 0,4, koefisiennya 1, ini semuanya 1 berarti 0,4 dan 0,4. Berarti ini 0,4, ini 0,4. Maka Kc sama dengan produk dibagi reaktan. CO dikalikan Cl2 dibagi konsentrasi COCl2. Berarti 4 kali 10 pangkat min 1 dikali 4 kali 10 pangkat min 1 dibagi 1 kali 10 pangkat min 1. Coret-coret ya. Jawabannya adalah 16 kali 10 pangkat min 1 atau 1,6. Oke. Pada reaksi 2HI menghasilkan H2 plus I2. Berarti dari sini 2HI gas setimbang menghasilkan H2 gas plus I2 gas. Mula-mula di situ ada awalnya produk nggak ada, ini kita jumlah, kita kurangi. Awalnya 0,1 mol. Pada saat setimbang didapatkan 0,02 mol di sini berarti I2. Berarti dari sini I2 yang bereaksi juga sama dengan 0,02 mol. Ini 0,02 mol. Ini terjadi ketika koefisiennya 1. Ini juga 1 berarti sama 0,02 mol. Ini 2 berarti 2 kalinya berarti 0,04 mol. Kita kurangi 0,06 mol ya. Ini 0,02 mol. Ya, karena di situ volumenya tidak ada, kita anggap di situ adalah 1 liter ya. Yang ditanyakan adalah derajat disosiasi HI, alfanya HI, berarti reaksi dibagi mula-mula. Yang bereaksi adalah 0,04 dibagi 0,1. Berarti hasilnya adalah 0,4. Oke. Diketahui reaksi N2 3H2 ya, jadi N2 ditambah 3H2 setimbang menghasilkan 2NH3, K-nya adalah 25, maka ketika reaksi NH3 menghasilkan setengah N2 plus 3/2 H2, maka reaksinya bagaimana? Ya, kita lihat posisi NH3 saja. Awalnya di kanan berubah jadi di kiri, berarti reaksi dibalik. Ya, berarti reaksi dibalik. Terus kemudian awalnya koefisiennya jadi 1, 2 jadi 1, berarti dikali setengah ya, dikali setengah. Berarti nilai K-nya nanti adalah 1/25 karena dibalik jadi 1 pangkat setengah. Ya, akar 1/25. Berarti nilai K-nya adalah 1/5 atau 0,2. Jika diketahui derajat disosiasi hidrogen iodida, berarti alfanya HI diketahui 0,6.
Maka tetapan kesetimbangan adalah kita reaksikan 2HI setimbang menghasilkan H2 plus I2. Mula-mula reaksi setimbang, awal mulanya produk tidak ada, kanan kita jumlahkan, kiri dikurangi. 0,6 itu adalah 6/10. Ya, ini adalah reaksi dibagi mula-mula. Berarti reaksinya itu 10, mula-mulanya itu 10, yang bereaksi di sini adalah 6 ya. Yang bereaksi di sini 6. Kita lihat 6 itu terjadi ketika koefisiennya 2. 6 ini terjadi ketika koefisiennya 2. H2 dan I2 koefisiennya 1, berarti setengahnya adalah 3. Berarti di sini 3 dan 3. 10 dikurangi 6 berarti 4. K itu kan produk dibagi reaktan. Berarti H2 dikalikan I2 pangkat HI kuadrat. Karena koefisiennya 2. Berarti 3 dikali 3 dibagi 4 kuadrat. 9/16. Oke. Reaksi 2NO menjadi setimbang menghasilkan N2 plus O2 berlangsung eksoterm ya. Berarti 2NO gas setimbang menghasilkan N2 gas plus O2 gas. Ini eksoterm, berarti deltanya min. Ya, deltanya minus. Artinya semua yang di sebelah kanan ini adalah eksoterm. Yang di sebelah kiri di sini adalah endoterm. Yang diinginkan adalah pernyataan yang benar. Jika tekanan diperbesar, ingat di sini koefisien gas sebelah kanan itu sama dengan kiri. Ya, kanannya kan ada 2, ini 1 tambah 1 berarti totalnya 2, kirinya juga 2. Maka volume dan tekanan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Ya, tidak mempengaruhi. Berarti kalau ada tekanan, ada volume sudah pasti salah ya. Berarti ini tekanan salah. Terus kemudian ada volume sudah pasti salah. Oke. Yang B, suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke endoterm. Ya, reaksi jika suhu dinaikkan, reaksi bergeser ke endoterm. Endoterm di sebelah kiri, berarti salah juga. Yang C, katalis. Katalis tidak mempengaruhi arah pergeseran, hanya mempercepat laju reaksi. Berarti yang tepat adalah yang D, yaitu ditambah NO. NO kan di sebelah kiri, kalau ditambahkan bergeser ke kanan. Oke ya. Sistem kesetimbangan H2I2 menjadi 2HI, delta H-nya adalah min, berarti eksoterm ya. Berarti H2 plus I2 setimbang menghasilkan 2HI. Ingat ini gas semuanya. Ini gas semuanya. Delta H-nya adalah min 52 kJ. Berarti dari sini sebelah kanan itu adalah eksoterm. Ya kan, eksoterm sama kayak itu sebelah kiri berarti endoterm. Nah di sini dilihat koefisien kirinya 1 sama 1 berarti total 2, kanan juga 2. Berarti koefisien sama, berarti volume dan tekanan tidak mempengaruhi pergeseran ya. Tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke. Berarti karena di sini yang diminta adalah yang tidak akan terganggu, berarti tidak mempengaruhi pergeseran, berarti adalah volume diperbesar. Reaksi kesetimbangan 2C ditambah O2 menghasilkan 2CO. Jika pada temperatur tetap volume diperbesar, hati-hati di sini 2C itu solid plus O2 itu gas menghasilkan 2CO itu gas. Volume itu hanya gas saja yang dilihat, berarti
Karbon yang solid ini tidak perlu dilihat. Berarti ini tidak bisa dilihat karena hanya gas saja ya. Volume diperbesar ya. Volume diperbesar. Reaksi bergeser ke koefisien gas yang besar juga. Koefisien gasnya 2 yang kanan, yang kiri 1. Berarti bergeser ke kanan. Berarti kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Nah, nilai K-nya bagaimana? Nilai K-nya tetap. Ya kan? Nilai K-nya tetap karena di situ suhunya tetap. Nilai K-nya tetap. Ya, karena diakibatkan oleh suhunya tetap. Loh, tapi kok tidak ada di situ? Nah, reaksi bergeser ke kanan. Nah, kita lihat yang C, gas O2 berkurang. Ya, CO2 bertambah. Itu kan sama saja, artinya bergeser ke kanan. Ya, ini sama saja. Berarti yang tepat adalah yang C. Dalam bejana 3 liter, 5 mol gas amonia terurai 40%. Ya, jadi terurai 40%. Jadi yang bereaksi 40%. Ya, terurai itu R. Berarti 40%, 40 per 100 dikali 5 mol. Maka hasilnya adalah di situ 200, berarti 2 mol. Oke. Kita reaksikan berarti 2NH3 gas setimbang menghasilkan N2 gas plus 3H2 gas. Selalu mula-mula reaksi setimbang. Awalnya nggak ada produk, kanan jumlah, kiri dikurangi. Nah, di situ awalnya 5 mol NH3. Terus terurainya 40%. Berarti yang bereaksi adalah 2 mol. 2 mol ini terjadi ketika koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 1 ya berarti 1 mol. Kalau koefisiennya 3 ya 3 mol. Berarti dari sini 1 mol, ini 3 mol. Berarti kalau dikurangi 5 kurangi 2, 3 mol. Volumenya 3 liter, berarti kita bagi 3 liter. Kita bagi 3 liter, kita bagi 3 liter. Maka nilai K-nya sama dengan K-nya adalah N2 pangkat 1 dikali H2 pangkat 3. Hati-hati di sini dibagi NH3 pangkat 2. Sehingga nilai K-nya jadi N2-nya itu adalah 1/3 dikalikan H2-nya adalah 3/3, itu 1 pangkat 3 sama saja 1 dibagi 3/3 pangkat 2. Itu juga 1 semua ya. 1 pangkat berapapun kan hasilnya juga 1. Maka kita coret-coret, berarti hasilnya K-nya tinggal 1/3. Berarti yang tepat adalah yang D. Reaksi kesetimbangan 2A ditambah B menghasilkan A2B mempunyai tetapan kesetimbangan Kc sama dengan 4. Berarti di sini Kc-nya sama dengan 4, kita reaksikan, berarti 2A ditambah B menghasilkan A2B. Mula-mula reaksi setimbang. Nah, K-nya di sini diketahui ya, Kc-nya sama dengan 4. Mula-mula molnya A di sini adalah X, mol B-nya adalah 2 mol. Nah, pada saat kesetimbangan akan terbentuk A2B sebanyak 1 mol ya. Ini 1 mol, awalnya enggak ada. Berarti dari sini yang bereaksi A2B juga sama dengan 1 mol ya. Berarti dari sini ini 1 mol. Ini terjadi ketika koefisiennya 1. Ini juga 1 berarti 1 mol. Ini koefisiennya 2 berarti 2 mol. Berarti ini X min 2. Ini 2 dikurangi 1 berarti 1 mol. Ingat ini masih mol. Harus dibagi volume masing-masing. Volumenya adalah 2 liter. Ini 2 dan 2. Kc itu kan sama dengan produk dibagi reaktan. Berarti konsentrasinya A2B dibagi konsentrasinya A kuadrat sama B pangkat 1. Kc-nya sama dengan 4. A2B-nya adalah setengah dibagi A-nya adalah X
per 2, X min 2 per 2 kuadrat di situ ya, karena A-nya sama dengan 2. Terus B-nya adalah setengah juga ya, setengah di sini. Oke, berarti dari sini bisa kita coret. Berarti 4 sama dengan X min 2 per 2 kuadrat. Atau 2 kuadrat sama dengan X min 2 per 2 kuadrat. Kuadratnya kita hilangkan, berarti tinggal 2 sama dengan X min 2 per 2. Berarti dari sini 4 itu sama dengan X min 2. Berarti X sama dengan 4 ditambah 2, X-nya sama dengan 6. Oke ya. Berarti seharusnya di sini X-nya adalah sama dengan 6 ya. Misalkan 5 ini saya ganti 6. Oke ya. Berikutnya, tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Di situ ada 300 Kelvin, 49,2 10 pangkat 2. Kp-nya berapa? Ini hubungan antara Kp dan Kc. Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Delta N ini adalah koefisien gas kanan dikurangi kiri. Berarti 2 dikurangi kiri 3. Berarti pangkatnya nanti min 1. Berarti Kp sama dengan Kc-nya adalah 49,2 10 pangkat 2. Dikalikan R-nya itu 0,082. T-nya 300. Berarti ketemunya 49,2 10 pangkat 2 pangkat min 1 ya. Berarti sama saja seper ya. Berarti dibagi 24,6. Berarti ketemu coret kan 2. Berarti 2 kali 10 pangkat 2. 200. Oke. Berarti Kp-nya 200. Berikutnya, dalam sebuah bejana tertutup 3 mol gas A bereaksi dengan 3 mol gas B terbentuk 3 mol gas C. Berarti dari sini A ditambah 2B setimbang menghasilkan 2C. Mula-mula reaksi setimbang. Awalnya C enggak ada, kanan jumlah, kiri dikurangi. Mula-mula 3 mol A dan 3 mol B. Setimbang terbentuk 2 mol C. 2 mol berarti yang bereaksi C-nya juga sama dengan 2 mol. Ya, kita naikkan 2 mol ini berarti ini 2 mol, koefisiennya 2, ini juga 2 berarti 2 mol, ini koefisiennya 1 berarti 1 mol. Kita kurangi ini 2 mol, kita kurangi ini 1 mol. Volumenya di situ tidak ada karena yang ditanyakan adalah Kp ya. Kp di sini berarti kita harus mencari fraksi molnya ya. Mol total atau fraksi mol, mol dirinya dibagi mol total. Berarti P parsial, P-nya A itu adalah molnya A dibagi mol total dikali tekanan total. Berarti P-nya A sama dengan molnya A itu 2, totalnya itu 5 dikali 2 atm. Berarti 4 dibagi 5 0,8. P-nya B adalah molnya B yaitu 1 per 5 dikali 2 atm. Hasilnya adalah 0,4. P-nya C itu 2 per 5 dikali 2 atm. Sama dengan 0,8 juga ya. Lah Kp itu kan P-nya produk. Berarti P-nya C kuadrat dibagi P-nya A pangkat 1, P-nya B pangkat 2. P-nya C adalah 0,8 pangkat 2 berarti 0,8 saya kali 0,8 dibagi P-nya A adalah 0,8, P-nya B 0,4 kuadrat berarti 0,4 dikali 0,4. 0,8 di sini bisa dicoret-coret, coret-coret 0,8. Oke. Berarti sama dengan 0,8 dibagi dengan 0,16. Sama saja 8 dibagi 1,6. Berarti hasilnya adalah 5. Berarti yang tepat adalah yang D. Demikian pembahasan untuk latihan soal sumatif tengah semester genap untuk mata pelajaran kimia kelas 11. Selalu belajar, semangat belajar, dan cinta belajar. Kesuksesan bisa diraih dengan cinta belajar, berdoa, dan ikhlas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.